Selamat datang di training online. Mari kita ikuti safety induction untuk training online. Pertama, pastikan posisi duduk Anda dengan benar, yaitu dengan punggung yang tegak. Kedua, pastikan jarak mata Anda dengan monitor, jangan terlalu dekat, dan idealnya jarak Anda dengan monitor adalah 45 hingga 60 cm. Ketiga, lebih baik Anda menggunakan filter monitor untuk mengurangi radiasi pada mata Anda. Dan selanjutnya, ketika batuk, disilakan Anda mengikuti aturan dan tata cara seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم Waalaikumsalam الله warahmatullahi الرحمن wabarakatuh. الرحيم عم Ya, baik, Bapak Ibu, kita akan mulai pertemuan kita, yaitu pembinaan dan pemeliharaan kompetensi, asesor kompetensi LSP Trainer Kompeten Indonesia. Hari ini hari Sabtu, tanggal 18 Oktober tahun 2025. Kita awali kegiatan kita dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa lancar dari awal hingga akhir nanti. Untuk itu berdoa disilahkan. Berdoa diselesaikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada acara pembinaan, kita akan menerima sambutan dari Direktur LSP Trainer Kompeten Indonesia. Kami silakan kepada Pak Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. para asesor yang berbahagia, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan dalam pembinaan ya, bagaimana kita menggunakan ILSP yang sudah diupdate ya. Saya berharap mudah-mudahan kali ini hari ini ELSP bisa benar-benar diandalkan dan Bapak Ibu bisa belajar dari eh, eh, pengalaman para asesor yang beberapa aspek ya, hal yang perlu kita diskusikan ya. Sebelum acara ini saya sekedar memberikan sebuah gambaran bahwa para asesor itu memang ada tuntutan untuk merawat kompetensi, kemudian juga SPT di dalam membuat MAPA dan instrumen assessment, kemudian juga tidak boleh kita lupakan. Kemudian juga merawat kompetensi teknis yang kita miliki. Nah, LSP sudah berusaha untuk memudahkan ya Bapak Ibu di dalam maupun RCC kompetensi teknis.
selanjutnya juga eh, eh, agar SPT kita itu bisa bertambah, tentu memerlukan peran dari kita semua. Nah, manajemen sudah berusaha untuk meningkatkan jumlah asesi, yaitu dengan cara kerjasama dengan kampus, juga kerjasama dengan beberapa pihak mitra, termasuk ada strategi harga khusus by event, ya, karena di luar sana ternyata harga itu sudah luar biasa, ya, tantangannya, sehingga kita perlu strategi tertentu. Dan kemudian juga kita sedang mengembangkan LMS yang diharapkan Oktober ini selesai, itu diharapkan nanti juga bisa meningkatkan, ya. Karena itu Bapak Ibu, kita mengharapkan peran asesor, ya, di dalam mengembangkan tahun ini dan di tahun 2026 itu sedapat mungkin ramai ya asesmennya, sehingga kompetensi Bapak Ibu bisa terawat. Kita juga berusaha untuk mengembangkan skema. Maka nanti kita akan apa ya melibatkan para asesor yang antusias untuk pengembangan skema. Seperti misalnya kita bekerja sama dengan komunitas tertentu. Salah satunya adalah instruktur metodologi membaca Al-Quran. Apakah dalam bentuk kerjasama pengembangan skema, termasuk komunitas-komunitas tertentu itu berpeluang untuk eh, bersama dengan kita di dalam pengembangan skema, asalkan masih seputar metodologi pelatihan. Ya, dan di sini Bapak Ibu, setelah pelatihan ini kami berharap kami memonitor, memantau Bapak Ibu yang kemudian nanti bisa melakukan simulasi setelah tanggal 8 gram terdaftar, tercatat, sampai Bapak Ibu lancar, ya. Kita ada peluang, ya, dan saya berusaha memberikan kesempatan pada teman-teman di mana sebelum tanggal 24 Oktober beberapa di antara teman-teman sudah dilibatkan dalam proses asesmen, dan tanggal 24 Oktober itu ada 14 asesi. Ya, kita juga akan melibatkan terutama dari teman-teman yang jarang mendapatkan SPT, asalkan memang aktif kita akan libatkan. Kemudian di tanggal 30 itu ada 18 sesi, tetapi mereka memang meminta sebagian itu ada yang harus offline karena memang mereka adalah orang-orang lapangan. Dan tanggal 31 itu ada 17 sesi, ya. Kemudian mudah-mudahan nanti di Jogja juga ada tambahan asesi, dan kita berharap ini bisa meningkat di akhir tahun, sehingga Bapak Ibu para asesor juga bisa lebih apa ya aktif di dalam melakukan asesmen, termasuk ikhtiar kita di akhir tahun ini mencetak kalender tematik. Jadi kalender itu kita upayakan tematik dengan tema tertentu, sehingga foto hanyalah ilustrasi sebagai kegiatan, tetapi desain konsep sudah oleh Bapak Ibu yang memanfaatkan kalender itu untuk menjaga merawat apa klien kita dan bahkan mengembangkan. Demikian mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu bisa menyerap dengan baik, dengan lancar, dan kemudian bisa proaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin, wabarakatuh. Direktur LSP Trainer Kompeten Indonesia, sudah memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua, Bapak Ibu. Baik, saya lihat Pak Cahya belum bergabung, sehingga belum ada kesempatan beliau untuk memberikan kata sambutan sebagai manajer sertifikasi. Kita masuk pada acara berikutnya, yaitu skenario pelatihan menggunakan aplikasi ELSP. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pelatihan-pelatihan yang sudah pernah kita lakukan
yaitu Bapak Ibu betul-betul langsung praktek. Waktu itu juga diterjunkan Pak Untung Subagio sampai ke Jakarta untuk melatih Bapak Ibu semuanya menggunakan ELSP. Nah, malam hari ini kita akan merefresh kembali ingatan kita yang pernah praktek ya dengan melihat demonstrasi asesor dan asesi dan juga barangkali ada Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali itu nanti bisa melihat demonstrasi ini sehingga pada saat nanti ditugaskan itu sudah mendapatkan gambaran secara utuh. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa semenjak jadwal uji kompetensi itu dibuat, maka peran asesor di situ sudah sangat berperan. Yaitu dengan menerima penugasan, ya, kemudian mengirimkan TUK-nya, videonya, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat bersama, dan ini kita kira-kira waktu durasinya itu sekitar 1 jam dari penjadwalan, kemudian asesor menerima penugasan, kemudian asesi mendaftar, pra-asesmen, dan asesmen. Nanti selama kegiatan ini berlangsung, barangkali Bapak Ibu bisa betul-betul mengamati dari awal sampai akhir, sehingga diharapkan proses ini berjalan dengan baik. Apabila ada kendala, Alhamdulillah sudah siap sedia dari ELSP, Mas Budi dan tim untuk mengawal kita semuanya. Begitu Bapak Ibu, dan saya minta kesediaan Bapak Ibu yang akan bertugas pada tanggal 24 besok. Itu ada Bu yang hadir di sini, Bu Diani Der, ada Bu Erlik ya. Saya minta untuk bisa bersiap untuk menjadi asesor dan asesi. Baik, barangkali kita mulai dari Pak Badar akan membuat jadwal uji kompetensi. Bapak Ibu semuanya bisa memperhatikan bahwa jadwal uji kompetensi ini di posisinya adalah di admin. Ya, jadi admin akan menyiapkan jadwal uji kompetensi lebih dahulu. Baik, akhir-akhir ini memang untuk ELSP ketika kita akses itu agak bagaimana begitu ya nanti oleh karenanya besok pagi akan diadakan maintenance. Ini saya akan share screen, sebentar saya share screen ya Bapak Ibu, dari membuat jadwal. Baik, Pak Badar akan masuk sebagai admin di sini, kemudian membuat jadwal uji kompetensi, menambahkan jadwal. Di sini eh, kita berikan skemanya adalah instruktur junior, tipenya adalah SCJ, tanggal asesmen tanggal 18, kemudian 1,5 juta, kuotanya 1. Saya tambahkan asesornya Bu Diani Der, ya, kemudian validatornya adalah Pak Badar, Pak Cahyo belum datang ya. Nah, di sini sudah Pak Cahyo ketemu. sudah hadir itu. Iya, Pak Cahyo bersedia jadi validator? Pak Cahyo, halo? Ya, boleh. Biar saya Baik, tes sekalian. baik. Oke, ini Pak Cahyo saya jadikan validator. Cahyo, oke, baik. Ini sudah, kemudian saya simpan dan ajukan. Benar. Nah, di posisi ketika jadwal ini terbuat, maka Pak Cahyo dan Bu Dianidir tadi yang sudah kita tugaskan langsung menerima penugasan. Silakan Bu Dianidir untuk share screen. Itu share screen, Pak. Ya, silakan. Ya, di request asesor, kemudian diuji kompetensi. Untuk share screen. Ini ya, Pak ya. Ya,
Ya, posisi asesor mengisi TUK, kemudian mengcopy paste TUK yang pernah di-upload di Google Drive, kemudian menandatangani, kemudian submit. Pak Cahyo ganti share screen untuk juga melakukan hal yang sama. Silakan Pak Cahyo. Ya, lagi nyari. Bentar, bentar, nyari itu link video. Ya, Kalau di handphone Pak Badar di up lagi nggak apa-apa Pak? Yang link itu. Bu Erlik Baik. nanti selaku asesi siap-siap ya Bu, take-tuknya ya, biar cepat Ya nanti. Pak, siap. Ya, Baik, untuk verifikator ya. Saya menerima request. Nah, ini dari Pak Badar ada ya? Udah dikirim? Eh, Linknya. Nyari linknya dulu. Ya, ini. Oke. Submit. Ya, sudah Pak Badar. Pak Badar masih di mute. Baik, terima kasih Bu Erlik sudah mengingatkan. Jadi di admin posisinya ketika sudah pada menunggu memverifikasi maka menunggu konfirmasi validator. Validatornya Pak Cahyo. Silakan Pak Cahyo melakukan validasi TUK Pak Cahyo.
Setelah tanda tangan, Pak Cahyo kemudian submit. Satu lagi Pak Cahyo, yaitu diverifikasi. Mungkin tidak perlu dilihat videonya karena diri sendiri. Oke, TUK asesi nanti. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Kemudian sekarang Bu Erlik mau mendaftar sebagai asesi. Silakan Bu Erlik untuk share screen. Memilih instruktur junior, ya ada 3 batch. Pilih 18 Oktober yang batch kedua. Mas Budi tolong dipastikan. Tunggu Bu, tunggu Bu. Tunggu ke atas Bu, batch-nya Bu. Ya, ada 2. Yang mana Mas Budi? Yang bawah, Pak. Yang bawah Bu. 18 yang bawah. Yang ya, Ya, oke, yang bawah. Oke. siap. Kemudian ke bawah Bu, daftar. Oke. Baik, lanjutkan Ibu. Organisasi diisi ke organisasi, kemudian organisasi Bu, ya. Kemudian pilih mitra kibar madani. Kemudian ke bawah sudah. Selanjutnya data pendidikan cukup. Selanjutnya data pekerjaan cukup. Selanjutnya data pendukung cukup. Selanjutnya tujuan asesmen Bu, checklist paling atas sertifikasi. Ini dimohon nanti dari ELSP tidak diisi, tidak jalan ya Mas Budi ya. Siap, Pak Berat. Oke, selanjutnya Bu Erlik ke persyaratan teknis. Ada semua Bu. Ya, rekaman videonya, kemudian alamat tuknya. Ya, kemudian diisi portofolionya dari 1. Mengidentifikasi kopi dulu Bu. Tambah, ya, tambah dokumen. Oke, masukkan dokumennya. Kemudian yang kedua, merencanakan. Tambahkan dokumennya. Yang ketiga, berikutnya yang keempat. Keenam, ya, ini di belakang layar Bu Erlik ya, Bapak Ibu ya, yang sudah
punya usia lebih dari kita, tapi gesit ya gerakannya. Saya setuju, Bu. Saya menyetujui, klik bawah kiri, bawah kiri, saya setuju. Tadi sudah diklik belum ya yang saya setuju tadi ya? Ya, Sepertinya sudah. belum. Sepertinya belum. Belum kan? Belum ya. Baliknya kemana nih, Pak? Bisa balik Mas Budi? Coba di Kalau agak ke belum, bawah Ibu Erlik, agak ke bawah dikit di bagian Scroll ke progres scroll Bu, scroll. yang Yang di ya, bagian sini. Ya. Coba diisi form pendaftaran. isi form pendaftaran Bu. Yang di mana? Klik di isi form pendaftaran diklik Bu. Isi form pendaftaran ini Bu, ini Bu. sebelah hubungi, Iya, sebelah tuh. hubungi. Dah. APL 2 tadi Bu. FR APL 2 7. Iya, ke bawah, paling bawah saya menyetujui itu diklik Bu. Di bawah angka Hilang, 9. hilang, Di bawah hilang, angka hilang, 9. hilang dokumennya. Waduh. Oke, diulangi lagi Bu. Diisi ulang. Diulangi lagi Bu. Nggak apa-apa Bu. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan kesalahan kita tidak mencentang ya seperti ini akibatnya. Dan sebetulnya nggak boleh seperti ini Mas Budi. Mungkin masuk ke draft atau bagaimana ya kasihan asesi nanti. Baik, Pak Badar. Tadi Bu Erlik kliknya simpan sebagai draft ya, Bu? Nggak Enggak, dikirim ya? tadi belum menyetujui tadi. Saya menyetujuinya belum diklik tadi. Oke, Pak. Kita coba lagi. Ber- Berarti Bu Erli supaya amannya setelah submit satu kayak gini langsung simpan draft Bu Nggak usah dulu Klik Pak, apa biar aja itu? dulu Pak. supaya aman Ya, nanti karena belajar. nggak auto shift dia. Oke, oke. In auto save lebih sip, Pak ya. Nanti Ya, dibuat seperti autosave ya Mas Budi ya. Baik, Pak. Bu Erlik tadi sehingga keluar pada halaman ini klik apa ya, Bu ya? Simpan sebagai draft ya, Bu? Tadi ya, Pak ya. Ya, Ketutup lanjut. itu tadi kayak ada fitur di bawahnya itu nutup. Nanti kita lihat nanti ya. Kita selesaikan dulu nih. Oke, oke. Kita ulang sebentar. Jadi dengan seperti ini Bapak Ibu, kita bisa melihat kesulitan asesi. Kok suwi mendaftar, kok lama mendaftar. Itu ya mungkin ya ada kejadian-kejadian seperti ini Bapak Ibu. Ya, dipermudah gimana? ya sudah disaksikan Mas Budi, sudah dicatat. Nanti ada actionnya ya. Ya, Pak Benar, Pak Cahyo. Mudahkan urusan orang Jangan biar mudah dipersulit. urusan kita. Ya, jangan Ya, dipersulit. Siap. nah Setelah simpan Bu, 9, jangan lupa. ya setelah 9 itu saya menyetujui nanti dicentang dulu Bu. Ya, Masalahnya ACC kalau nggak dibimbing kayak gini kan nggak ngerti dia. Dia ngerjakan sendiri. ini munculnya kok seperti ini nih apa ini, Pak? Submit dulu Bu. Submit dulu Bu. Ya upload Ya, dokumen Bu, betul Bu. 9 Bu, di bawah angka 9 ada saya menyetujui Bu. Diklik dulu Bu. Nah, Hmm, baru bisa sekarang Bu. kirim. Oke. Alamat tuh belum diisi tadi Bu. Di Mana? Udah tadi. Simpan simpan di draft dulu Bu, data simpan Oh, draft. data iya anu nih pendukung simpan Bu. sebentar. Data Ini pendukung. simpan draft atau Tunggu. kirim? Data pendukung dulu Bu. Data pendukung dulu Bu. Halo, Nanti di atas hilang data nanti. pendukung. Dikit Data lagi data pendukung. pendukung, Bu. Minta tolong di Data data pendukung pendukung. dulu Bu. Mana ini? Ya, nomor 4. Data pendukung paling atas. Ini kalau aku nggak Tunggu Bu. simpan Data pendukung sebagai dulu Bu. draft, Halo. Halo Bu. ya, Data ya, pendukung dulu Bu. ya. Iya, data Nanti hilang pendukung. nggak Ya, kalau aku Nggak hilang. klik ini? ya, data Nggak hilang. pendukung.
Ya, silakan Bu. Sorry, alamat ya, Pak. Sorry Pak. Alamat, Kalau alamat persyaratan teknis, sorry. persyaratan teknis Alamat Bu. nomor 6. Nomor 6. Ya, alamat Bu. Ke bawah Bu. Oh, ini di sini ada adanya Bu. Belum dicentang ya. Dicentang, centang. Ya, Ini Mas Budi diulangi dari akibatnya awal. tidak mengklik tadi Mas Budi. Jangan dibiarkan, kasihan Mas Budi. Ya, Ya, ini oke. ternyata hilang juga Mas Budi. Upload Mulai video. dari awal Link. berarti ya. Ya, coba Bu. Iya, bro. Nggak, diisi ini dulu kemudian nanti ke APL lagi langsung Bu. Oke. Pastanya di atas Bu. Di atasnya. Ya, itu pastinya di situ. Oh, oke. Sorry, sorry. Yang bawah alamat TUK-nya. Oke. Terus Ke atas lagi Bu. Ke selanjutnya, atas ke APL tadi, APL 2. ini nggak Selanjutnya diklik dulu mestinya ya. itu. Nanti Iya, nggak kesimpan. itu hilang. 7 Bu, Lanjut ketujuh Bu, Bu. bisa Bu. Lanjut Bu. Ketujuh Bu. Ini selanjutnya diklik dulu. Ya, Bisa selanjutnya atau langsung ke TP juga bisa ke APL 02. Selanjutnya, Bu. Oke, ke APL APL 2. Ya, 02. situ Heeh. klik, klik, kemudian ke bawah Bu, ke bawah Mm, dulu. mm, Oke, mm. kirim Bu. Kirim, oke. Ya, jenis pendaftar. Oke, Bu, diisi ke atas Bu. Sudah Ke diklik kirim. ke nomor Jenis 1 lagi Bu. pendaftar. Ke data pribadi. Oke. Mm, Kemudian mm. paling atas organisasi Kibar Madani Bu. Ini pilih mitra Kibar Madani. Ya, Organisasi sudah. Kibar Madani. Madani, oke. Oke, tujuan asesmen nomor 5 Bu. Atas Bu. Ya. Mm-mm. Kemudian ini diisi Sudah. checklist sudah. Apalagi tadi ya? Belum ya? Hmm, Oh, Pak, Sudah, coba Pak selanjutnya yang apel kedua 2. bisa langsung kirim. Oke. selanjutnya, oke. Selanjutnya Bu. Ini selanjutnya, Ya. oke. Oke Bu. Selanjutnya lagi L2 Bu. langsung kirim, Kirim. 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 Nah, dia Ya. baru karena Oke. Baik. tadi ada yang kelewat, jadi nggak mau gitu ya Ya, Pak ya. jadi gitu Mas Budi, gara-gara tidak mengklik saya setuju, kemudian ASESI harus mengulang. Ini yang membuat ASESI capek Mas Budi. Jadi mohon ini Baik, dibuat supaya auto save ya. Itu Mas Budi. Ini siap Pak stop Badar. Baik, share, sekarang Pak stop Cahyo, share ya. cukup Bu Ibu. Sekarang Pak Cahyo memverifikasi TUK ASESI. Ya, ya. Aksesi. Ini klik. Ada dua. Siti Aminah sama Erlik. Erlik, Erlik ya. Erlik. Ini Mas Budi, kenapa tadi saya minta dihapus yang 18 Oktober? Ini Siti Aminah salah masuk ya. Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap, baik Pak Badar. Siti Aminah itu harusnya 24 April. Kok nggak ada suaranya, Bu Erlik nih? Oh, harus pakai suara ya. Iya, Bu. Kemarin Bahwa sengaja ini nggak apa, pakai. ini apa, ini apa gitu. Oh, maaf, maaf. Nanti diulang Mm-mm. Pak, pakai suara. Berarti saya Rekam. tolak ini ya? Kelamaan nanti Ini, Pak, Jangan Pak ditolak Pak, ini jangan ditolak. menyulitkan latihan ini urusan Pak. orang itu. Ini latihan Pak, nanti saya rekam langsung. Pak Cahyo galak Oh, banget ya. oke, Yo, oke. iki sing lagi latihan wis grogi ngene salah-salah. Tolak lagi kabur dah. Oke, lanjut. Apa Badar? Lanjut. Ya, baik, terima kasih Pak Cahyo. Berarti sekarang posisi Pairing. ASESI itu sudah ada di daftar Pak, belum pairing Pak. Jadi di sini ada ASESI baru namanya Erlik Isfandiari. Di admin ini dicek kelengkapan formulirnya. Ya, di sini ada
memenuhi, 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 memenuhi bukti administrasi, memenuhi. Ya, saya lihat salah satu dokumen ya. Ini Bu Erlik belum tanda tangan. Seperti apa nih Mas Budi? Bu Erlik belum tanda tangan nih. Oke Pak, saya coba cek ya. Sekalian Oh, dilanjut, saya coba cek ya Pak. Ya, ini saya lanjut aja ya. Baik, Mestinya muncul ini Mas Budi ya. ya. Oke, Yang baik. besar di Bu Erlik nanti di assessment perlu tanda tangan lagi di Oke. APL 01. Baik, setelah ini bukan. disetujui oleh admin, kemudian pairing. Ya, pairing ini ada instruktur junior, kemudian 18. Oh, yang bawah atau yang atas Mas Budi? Yang bawah. Ya, Yang ini ya. sorry yang atas ya. Nah, itu 002 ya. Yang tadi kosong sudah dua. dihapus tuh itu. Nah, ini saya pairing dengan saya masukkan link Zoom-nya di sini Bapak Ibu ya. Saya masukkan link Zoom di sini, kemudian saya pasangkan dengan asesor. Ini bisa saya lihat dokumennya, kemudian ini saya submit. Maka di sini kemudian sudah pairing. Biasanya admin itu akan mengcopy ini ya, termasuk umurnya. Kemudian nanti akan kami beritahukan di grup uji. Gitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang karena sudah di pairing, maka tugas asesor adalah melihat ke APL 02, Bu Dianidir, Pra-assessment. pra-assessment. Pak Wadar tadi harusnya Bu Erlik tentang apel satu ya tadi ya, mestinya ya. Seharusnya sudah muncul Pak Cahyo, tapi kenapa nggak muncul? Ini tadi saya Bukan, tanyakan ke Mas maksudnya Budi. bukan maksudnya itu harus melakukan tantangan di apel satu tadi waktu ngisi itu. Tidak, sudah otomatis Pak Atau harusnya. oh, Ya, kami tadi sudah mencoba dan mudah muncul Pak Cahyo. Jadi kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Yang seperti ini kadang-kadang saya tanyakan ke Mas Budi untuk Mas Budi lanjut aja Pak Badar. Nanti akan diselesaikan. Gitu biasanya. Yang ini ya Pak Badar ya? Yang Ya, nomor 2. ya yang bawah ya. ini info TUK online. Pra-assessment, Bu. Disilang dulu Oh, ke pra-assessment. Iya, oke. pra-assessment. Pra-assessment, Bu. Ya, Iya. Nah, yang instruktur junior paling atas. Ya, lihat. iya. Ini posisi yang seperti ini Bapak Ibu, APL 02 itu ketika asesor sudah di pairing dengan asesi. Ini belum pada posisi pra-assessment, tetapi ini proses menuju ke pra-assessment. Di sini posisi asesor melihat portofolio. Silakan sambil terus Bu Diani melihat portofolio, membuka satu persatu portofolio. Kemudian setelah itu kalau memang ada kurang, ya itu bisa komunikasi dengan asesi untuk kemudian melengkapi sehingga pada APL 2 ini kan nantinya akan dibuat eh, keputusan dari asesor apakah ini bisa dilanjutkan untuk asesmen atau tidak di paling akhir ya. Asesmen dapat dilanjutkan. Klik, kemudian Bu Erik tanda tangannya belum muncul Mas Budi ya. Pak Badar boleh Oke, tanda bertanya. tangan Bu dianggap muncul ya tanda tangannya Bu Erlik ya. Kemudian di submit. Oke, Pak Setelah Badar. setelah Izin APL lanjut Pak 2 Badar. ya benar akan muncul mapa 1. Pak Badar, mumpung masih APL 02 boleh bertanya. Silahkan. Oke, saya akan menanyakan sama Mas Budi ya. Selama ini pengalaman kalau kita membuka dokumen ini ya yang relevan dari asesi itu otomatis terdownload ya. Jadi kalau setiap dibuka selalu terdownload.
Apakah selalu begitu atau mungkin Oh, ada baik Bu alternatif? Marta, itu enggak Mas Budi, saya bisa jawab. Jadi di laptop saya tidak seperti itu. Di laptop saya itu begitu saya klik langsung nongol di Coba layar. dipraktekkan Ah, Bu Der. ah, ah. Di Tapi Buder, tidak bisa ya apl terlihat, dua, Pak. ya apl dua. Sudah saya Kemudian klik, klik, Iya Bu. eh, Terus? muncul langsung di muncul Bu. muncul. Langsung muncul Pak Cahyo. Jadi di Buder itu di layarnya dia langsung muncul. Di kita memang Oke. nggak nampak. Gitu ya. Coba itu muncul tuh Bu. Kelihatan itu di tab yang nomor 3 itu Bu. Ya, ya langsung Kelihatan ya, muncul. Jadi Pak. Oh tidak ya. download. Jadi tidak download. Tapi Gitu. tidak download, Pak. Ya, langsung muncul ya. Baik. Ya. Jadi mungkin itu settingan di laptop masing-masing, Bu Marte. Jadi tidak download ya, Pak. Di Ya, laptop saya tidak download ya, ya statusnya tidak hanya download. yang lihat. Oke. Ah, baik. Kemudian ke Mapa, Bu Den, Diani. Pilih itu yang punya Pak Cahyo, ya. Kemudian ke bawah, percayalah pada Pak Cahyo, sudah divalidasi. Kemudian disimpan langsung, Bu, di bawah, Bu. Ya. Iya, udah Pak Cahyo udah bagus tuh, Bu. Simpan aja, submit. Kemudian percaya juga apa yang dibuat Pak Cahyo itu mapa duanya ya, Bu. Ya, benar. Nah, itu mapa dua akan muncul. Ya, mapa dua akan muncul. Kemudian sekarang kita akan ke pra-assessment. Bapak Ibu, pra-assessment itu nanti akan menggunakan formulir AK7, AK4, dan AK1. Nah, bagaimana jalannya? Kita lihat jalannya pra-assessment. Sekarang etok-etoke, pura-puranya Bu Dianedir melakukan pra-assessment. Asesinya adalah Bu Erlik. Silakan Bu Dianedir. Langsung FRAK07 Ya, ya, Pak ya. langsung ke Bu Erlik Oh ya, dengan pembukaan. baik. Selamat malam, Bu Erlik. Selamat malam, Bu Diana. Baik, kita akan melakukan pra-assessment ya, Bu ya. Ya, Perkenalkan, nama saya Diana Dir. Saya adalah asesor yang ditugaskan oleh LSPTKI. Eh, baik, saya akan menerangkan tentang FRAK07 mengenai checklist penyesuaian yang wajar dan beralasan. Apakah Ibu memiliki keterbatasan terhadap persyaratan bahasa, literasi, dan numerasi? tidak ada, Apakah Ibu memerlukan dukungan pembaca, penerjemah, pelayan, dan penulis? tidak, Apakah Ibu membutuhkan penggunaan teknologi adaptif atau peralatan khusus? tidak, Apakah pelaksanaan asesmen secara fleksibel karena alasan keletihan atau keperluan pengobatan? Sehat ya, tidak. Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Apakah Ibu memerlukan penyediaan peralatan asesmen berupa braille, audio, atau video tape? Tidak perlu, Apakah Ibu eh, perlu penyesuaian tempat fisik atau lingkungan asesmen? tidak, Baik, apakah Ibu mempertimbangkan umur atau usia lanjut gender asesor karena ada perbedaan usia dengan asesornya, Bu? tidak, Apakah ada pertimbangan budaya atau tradisi atau agama? tidak ada. Baik, Bu. Setelah ini saya tanda tangani dokumen FRAK07 untuk selanjutnya Ibu tanda tangan juga ya, Bu. Iya, Nanti share screen ya, Bu, setelah ini. iya, Bu.
Gambar pensil Bu Erlik. Bentar, bentar Pak, sebentar. Ini tadi saya kayaknya kepental ya, tiba-tiba hilang. Bentar, bentar. Yang atas ini kan ya Pak ya? Cukup? Ya, Sudah Ibu Diana? baik, mohon izin untuk di stop share screen-nya, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form AK04. Baik, form AK04 ini digunakan jika asesi menilai bahwa selama proses asesmen tidak sesuai SOP dan tidak memenuhi prinsip asesmen. Jadi Ibu dapat menggunakan form ini ya Bu ya. Baik Bu. Oke. Baik, selanjutnya saya jelaskan tentang form AK01. Baik, saya sebagai asesor ini adalah persetujuan asesmen dan kerahasiaan untuk skema sertifikasi instruktur junior dan dengan bentuknya secara online ya Bu. Iya, Tanggal 18 Oktober 2025, pukulnya sekarang jam 20.50 ya Bu. Baik. Untuk bukti yang dikumpulkan nanti menggunakan hasil verifikasi portofolio dan pertanyaan wawancara. Ibu, silakan dibaca yang ini ya Bu. baik Ibu. Bahwa saya telah mendapatkan penjelasan terkait hak dan prosedur banding asesmen dan asesor. Saya menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun, selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSW. Dilanjut Bu, dibaca yang ini. Saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja. Baik, saya tanda tangani dulu, baru selanjutnya Ibu G. Baik, Bu. Ini nyeladikin nih. Bu Elik pakai MED, bukan MET. Oh iya ya, baik Pak. Nanti. Ini tadi angka berapa ya? AK01 Bu. Satu ya? Satu. Oh, G. Di refresh dulu. oke. APL 1 bisa ditandatangani, Bu? Tadi sudah? Kayaknya belum. Oh, belum ya? Iya, Ini udah diklik. yang Saya bawah, Bu. ulangi. Ya. Di Tanda bawah. tangan. Nah, itu Nah, itu. itu, Bu. Nah, itu. Tanda tangan. Ya. Cukup ya Pak. APL 2 Di ini? APL 2 juga. aplikasi. Cukup? Ulang, Bu. Belum, belum. Terlalu cepat tadi. Ya. Loh, nggak bisa.
Ngomong Klik lagi, Bu. lagi. Klik lagi. Oh iya, Udah. Mas Budi. Siap. Si problem. Baik, saya coba lanjut ya, berarti soal. Kalau saya perhatikan ini muncul tanda tangan APL 02 dan APL 01 itu sebab yang sedari awal saat proses pendaftaran itu ada something sehingga pengaruh pada proses selanjutnya. Ini kami perlu cek secara logiknya. Kalau biasanya pendaftaran itu normal di APL 01 dan 2, biasanya di proses itu nggak perlu tanda tangan. Tapi karena tadi kita lihat sama-sama ada proses yang eh, agak kelewat kemudian diisi lagi dan disubmit lagi, jadi tidak ada pengaruh di proses ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dilanjut ya, Ibu Diana, untuk proses penilaian ini. Kita Baik, coba menyerahkan dulu di APL 02. Saya cek. Terima kasih udah dicoba Ibu Erlin. Ya, saya stop share ya. Cukup, Bu Oke Bu. Diana. ya baik Ibu, berdasarkan hasil dari asesmen ini, maka Ibu bisa melanjutkan dan layak untuk diproses asesmen skema instruktur junior. Ya, baik Bapak Ibu, Terima itu kasih. tadi pra-asesmen oleh asesor dan asesi. Melangkah hari berikutnya adalah asesmen. Silakan Bu Diani dilanjut ke asesmen. Dimulai ya Pak ya. Ah, baik Ibu, malam ini kita akan memulai proses asesmen. Ini Ibu yang kerjakan sendiri ya Bu ya. Bisa Ya, Ibu betul. jelaskan, nggih, bisa Ibu jelaskan bagaimana Ibu melaksanakan pelatihan tatap muka? Ya, sebelum melaksanakan pelatihan tatap muka, saya tentunya menyiapkan materi-materi yang dibutuhkan sesuai dengan eh, standar yang telah kami tetapkan. Dan setelah itu, siap materi, siap peralatan, dan eh, semua kebutuhan. Ada offline, kadang pelatihan saya ada online. Begitu, Ibu. Baik. Kemudian selanjutnya bagaimana Ibu menyusun sesi pembelajaran Bu? Sesi pembelajaran biasanya saya susun sesuai dengan materi-materi. Ada beberapa materi yang disampaikan dengan eh, penyampaian langsung, ada yang dengan diskusi, kemudian kita adakan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemampuan peserta. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi bahaya di tempat pelatihan Bu? Untuk mengidentifikasi bahaya jika kemungkinan akan terjadi, jauh-jauh sebelumnya kita sudah membuat suatu daftar identifikasi yang sudah kita sampaikan kepada peserta dan kita pahamkan semuanya sehingga jika ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bisa teratasi dengan baik. Tentunya dengan bekerja sama dengan mm, pengelola tempat. Apakah Ibu melakukan penilaian terhadap peserta Bu? Bisa dijelaskan? Tentu saja karena kita akan eh, penilaian ini gunanya untuk mengetahui sejauh mana peserta sudah memahami materi-materi, kemudian
kita membimbing untuk bisa mengaplikasikannya sehingga ada perubahan sikap, attitude, keterampilan yang meningkat untuk peserta. Baik, karena pada sebelumnya kita sudah anu ya Bu ya, sudah melakukan komunikasi kan Bu. Sudah ada pembetulan terhadap portofolio dan dilengkapi pula. Di pra-assessment, Maka Bu ya. ya, ya Ya. waktu selama pre-assessment ya Bu ya. Mm-mm. Jadi berdasarkan berdasarkan observasi yang telah eh, dan bukti-bukti yang telah saya eh, saya lihat, saya merekomendasikan Ibu untuk dinyatakan kompeten pada unit kompetensi ini. Terima kasih banyak, Ibu Diana. Baik, ini saya tanda tangani ya Bu ya. Nanti Ibu Silakan. tanda tangan. Izin Pak, ini langsung ditandatangani oleh ASESI ya Pak? Ya, Ya, betul ya. Bu. Lanjut. Ini Ya. tadi Lanjut. yang atas ya Bu Diana ya. Yang bawah, Bu. Yang 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 nomor bawah. 2 Bu. Ah, ini Mas Yang Budi. ujungnya 2. Ya. Ini sudah tinggal saya stop share. Sudah ini sekarang sudah Bu Saya klik. udah share Ibu. Ya Oh 9, iya. Bu. 9. Iya. Ah, Oh iya iya. oke, tanda tangan. Oke, Bu Cukup. Dian. Baik, saya Saya lanjut ke RAK oh, 02-nya ya Bu ya. silakan. Mas Budi, Hadir, Pak. kenapa kok ada garis garis titik-titik tadi ya? Iya 09 tadi itu kok titik-titik tadi. Ya Pak, kalau di ASESI kami buat titik-titik agar ASESI nggak tahu soal dan jawaban yang telah yang apa yang Oh, diberikan oleh asesor, jadi nggak ada potensi untuk soal itu dibagikan di luar proses asesmen gitu. Jadi asesi oke, cukup lihat pencapaiannya itu iya atau tidak, atau maksudnya kompeten atau tidak gitu. Untuk menghindari yang seperti itu Pak Cahyo, oke. diumpetin ceritanya. Ya Pak Cahyo, makasih untuk pertanyaan ini. I- Ibu silakan untuk menandatangani form FRAK 02-nya ya Bu. Baik, Bu. Langsung muncul AK3 Cukup. Berlik. Iya. Ini langsung ke bawah. Eh, Iya, iya, mohon iya, iya. Ini diisi saya Bu ya isi untuk dulu ya. form ininya, form umpan baliknya. Ini asesor nggak menjelaskan dulu ya. Iya Langsung iya. Izin lupa. umpan balik. Jelaskan, Bu. Ya.
Cukup simpan hasil, Iya, Bu. iya, Simpan. Cukup. baik. Ya, Eh, Bu izin saya menunggu sebentar ya Bu ya, saya mau mengisi laporannya dulu, FR. baik, silahkan Ibu. Ini asesor mengisi apa tadi Pak Badar? AK 0506. Yaitu klik petelot. Eh, Masih loading Pak? Ya, muter-muter. Iya, Biarkan dulu. oh, iya ini sudah saya refresh. Di sini ditulis sudah ada ya Pak? Terserah. Baik. Mbak Diana, Iya Bu, kalau boleh saya kasih saran, kalau emang iya ada Bu. aspek positif dalam asesmen, tuliskan apa aspek positifnya, Oh iya, misalnya asesi proaktif, gitu ya. Misalnya ada aspek baik, negatif dalam asesmen, tuliskan asesi slow respon, misalnya seperti itu. Mesti upayakan dituliskan, ya. oh, baik, Jangan bilang tidak ada. Masa dalam asesmen kok tidak ada aspek positif sama sekali. Nah, sebagai baik. asesor, sebaiknya kita menuliskan di situ. Hmm. Tadi sebaiknya pada saat kita sudah direkomendasikan kompeten belum? Sudah, Sudah. Silahkan ditanyakan apakah ada banding, misalnya dia bilang tidak ada, tulis tidak ada. Jangan oh sampai iya, lupa untuk ditanyakan apakah dengan rekomendasi ini kita ada banding. Nah, misalnya Mas Isi bilang, oh enggak, saya sudah cukup menerima. Baru kita bisa menuliskan sini ada tidaknya. Nah, kalau memang saran perbaikan tidak ada, bisa ditulis tidak ada. Itu ya, Mbak Diana dan teman-teman semuanya. baik, baik. Ini penyakitnya belum sembuh, Mas Budi. LTD, LDT. Ini. Baik Pak, jadi harusnya nanti kami kosongkan ketika di checklist nggak perlu ada isiannya, jadi asesor Hmm. bebas isi. Insya Allah sebelum tanggal 24 pelaksanaan asesmen sudah kami Ya. sesuaikan. Kalau Terima kasih begini Pak hilang, Badar. Mas Budi.
Ya di centang-centang aja Nah, semuanya Bu, yang ke kanannya itu Bu. oh ya, Ketika diisi baik. hilang ya, kita saksikan Bapak Ibu ya. Ya, Ini ini belum beres yang ini ya. Terus Bu. Kemudian yang muncul otomatis itu ketika kita ketik malah hilang. Yang penting ini Bapak Ibu di sini simpan dan tunjuk peninjau ya setelah tanda tangan kita ya. di Ini sini Mas Budi. harusnya yang, Enggak, oh tanda ya, tangan dulu, tanda tangan dulu, tanda tangan dulu. oke. Ya, kemudian simpan dan tunjuk peninjau. Jadi nanti yang dimerahkan yang ini aja Mas Budi ya. Yang simpan itu Ya, dihilangkan aja. yang oranye sebelah kiri ya Dihilangkan Pak. aja itu. Ya, dihilangkan aja. Karena kan nggak mungkin untuk meng meninjau sendiri itu. Oke, baik Pak Badar. Saya lanjut ya Pak Badar. Simpan dan tunjuk. Ya, Bu. Lanjut. Ya, tuh di situ ketik klik pilih Pak Amin. Ya, oke Bu, stop screen. Mungkin di Pak Amin seperti apa, AK6-nya ini seperti apa coba. Masih belum sembuh kayaknya. Nah, itu dia masih muncul LDIT, LDIT. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi kita sudah mengikuti proses uji kompetensi asesmen jarak jauh dari proses membuat jadwal, kemudian menerima penugasan oleh asesor, kemudian pendaftaran oleh asesi, dilanjutkan pra-asesmen, kemudian asesmen, kemudian peninjau AK6. Jadi secara berurutan kita sudah lihat bersama dan sekarang adalah sesi tanya jawab Bapak Ibu. Disilahkan. Boleh mulai, Pak. Tanya, Pak. Silahkan. Siapa duluan? Saya duluan, Pak Uton. Oh, silakan. Silakan. Pak Uton sering nanya, saya belum nih. Pak Sering Badar nanya mau di apa? mana? Mau tanya nih Pak Badar, apa Ya, yang waktu terakhir kali saya nggak ikut nih apa pelatihan ini. ya, Itu tadi ada link copy video TUK. ya, Itu ngambilnya dari mana ya, Pak? ya. Baik, Pak Jufri Simpan di mana, Pak? Antoni. Jadi Pak Jufri ini Iya, termasuk yang ketinggalan informasi, tapi tidak mengapa. Hari iya, ini ketambahan informasi mm-mm, ya. Eh, betul. Masing-masing asesor itu mengirimkan video ke Pak Badar, video TUK 30 detik. Kemudian Iya, sama Pak Badar dimasukkan ke Google Drive. Linknya iya. kemudian Pak Badar kasihkan kembali ke asesor. Kemudian itu dibintangi kalau di WhatsApp itu untuk dibuka kapan-kapan ketika asesor dijadwalkan menguji. Atau seperti Bu Erlik tadi, disimpan di Word atau disimpan di Notepad di laptop itu. Kalau di HP juga Oh, bisa oke. disimpan di notepad gitu ya. Nanti tinggal pada Ya. saat ditugaskan itu tinggal di copy kemudian dipastekan. Itu Pak Oh, oke. Jeffrey Sudah, Anthony. Pak. Ya, mohon maaf. Udah ada ketemu, Pak. Sudah Ya, ada, terima kasih. sudah pernah ya. Iya, iya, Banyak iya. jurusan ya. Iya, kelewat, Pak. Oke. Mohon maaf. Terima Terjawab kasih, ya Pak terima Jufri kasih. ya. Iya, 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 Pak. Ya, baik. Pak Uton. Ya, Baik. Ini pertanyaan ngulang ya, kata Pak Ya, Jupri ya. ya, Oke. Ini terjadinya di IA 8 dan 9, Pak.
Ya, Tadi waktu demonstrasi, saya belum melihat Ibu Diana menuliskan jawaban ya, dari pertanyaan. Dan pertanyaan ini untuk Bu Diana sebetulnya ya. ya. Tadi waktu memilih jawaban, memilih pertanyaan, apakah terlebih dahulu itu dipilih ya di A08 mana yang belum VATM-nya. Begitu itu ya. Pertanyaannya Bu, seperti itu. Ya, itu aja Pak. Bu Diana, silahkan. Yang IA08 sudah saya centang tadi, Pak. Iya, IA08 apakah Ibu tadi VATM semua atau ada yang dilewatkan Oh, sengaja? saya centang semua, Pak. Berarti di pertanyaan tadi yang Ibu pilih itu di IA09-nya ada. Saya tidak menggunakan IA09 dengan alasan telah melakukan apa namanya komunikasi dengan ASISI dan ada perbaikan-perbaikan dokumen sebelumnya, Pak. Jadi saya menggunakan POM IA08 Oh, saja, gini tidak Pak, menggunakan saya bisa IA09. menangkap Bu Diani ini. Baik. Pada saat APL 2 itu sudah melihat portofolio, kemudian sudah komunikasi dengan asesi, oleh karenanya asesi itu memperbaiki, misalnya ada yang perlu diperbaiki. Nah, di situ sudah bagus, betul, kemudian beliau tanda tangan APL 2. Nah, pada saat IA8 itu mau diisi, itu masih kondisi yang seperti itu sama, sehingga dia katakan VATM semuanya. Gitu ya Bu Diani ya. Iya. Gitu Pak Anton. Iya, sudah VATM semua artinya di IA09 tidak disimulasikan menuliskan jawaban ya? Tidak Pak. Tidak. Bahkan tidak Baik. muncul Pak untuk menulis jawaban di saat itu. Karena di Iya, Iya, FATF dia 8-nya betul. otomatis dikasih. Nggak muncul. ya Artinya tadi mestinya Ibu Diana demon waktu bertanya itu memilih sendiri ya, pertanyaannya sesuai dengan pertimbangan sendiri itu ya. Kan ya seharusnya mestinya bertanya itu adalah yang betul-betul ingin ditanyakan ya eh, di A09. Tadi berarti menurut saya tadi di A09 kan tidak muncul pertanyaan. Ya, Tidak menggunakan IA9 tadi, Pak. ya. Tidak bertanya di IA9 tuh. ya artinya pertanyaan tadi tidak menggunakan di A09 ya. Iya, Tadi Beliau tidak. tadi dia mengajukan, verifikasi portofolio, Pak. beliau hanya memverifikasi portofolio aja Betul. semuanya. Iya. Siap, Art- Artinya malam ini skenario-nya itu adalah demonstrasi untuk VATM tanpa menggunakan IA09. Begitu kira-kira, Pak Uton. siap. Baiklah. Berarti mungkin Pak lain Badar, kali kita kita demonstrasikan yang IA09. Ya, Begitu lain waktu. betul. Ya. Karena kita Betul, Pak. pengen Saja. menguji juga sistem gitu loh. Jadi Oke, boleh Ya, betul Pak. ditambahkan. nambahkan Ingin Pak. dilihat juga di Oke sistemnya nih. waktu itu kan kalau IA08-nya tidak diisi kan itu keputusannya ada di 9. Pak menambahkan Pak. Silakan, Pak. Ya, seharusnya kalau memang sudah VATM, kenapa ada pertanyaan? Kan sudah VATM. Itu Pak. VATM berarti nggak perlu ada pertanyaan lagi karena sudah memadai semuanya. Begitu Pak. Menurut saya begitu. Karena pertanyaan adalah IA09, bukan IA08. Gitu Pak. Ya Pak, izin nyambung ya Pak ya. Eh, karena tadi Ibu Diana sudah VATM, artinya tadi kan mengkonfirmasi saja tidak bertanya ya, gitu Ya, maksudnya. mengkonfirmasi betul itu bahasanya Ya. mengkonfirmasi. Artinya kalau kita mau mengajukan pertanyaan, dilihat kembali apakah ada unsur yang ditanyakan. Artinya kalau ada unsur yang ditanyakan di A08-nya ada yang belum VATM gitu. Jadi muncul pertanyaan di 09. Nah malam ini tadi kata Pak Cahyo, artinya kita mensimulasikan semuanya sudah PATM ya. Ya. Artinya tidak ada pertanyaan. Tadi Bu Diana itu betul, mengkonfirmasi saja gitu ya. Sehingga betul. tanda tangannya tadi tanda tangan kompetennya langsung di 8. Di 9. Di 9, Pak. 9 tadi. 9 tadi, 9. Pak. Ya. Oke Pak Badar, izin Pak Badar. Silakan Pak Triyono Suryoning Putro. Oh iya. Pak, saya saya tidak masuk di sistem tapi masuk di proses. Ya. Tadi waktu AK2 itu ACC-nya belum pamit digantung. Padahal
harusnya dia si asesor menyampaikan terima kasih dan bisa pulang. Untuk mengisi AK5 dan AK6 itu tidak harus ditungguin oleh asesi. Jadi asesi setelah ngisi AK3 dia diperbolehkan untuk pulang karena sudah AK2 sudah diucapkan eh, rekomendasi kompeten. Jadi ini asesor asesinya nunggu di ruangan itu nggak balik-balik itu, belum Ya, tidur itu. oke. Oleh karena Sampai itu, sekarang belum pulang juga Bu Erliknya, Pak iya, Yono. oleh karena Jadi itu memang mohon, ini karena hmm, latihan ya, Pak. Kalau sesungguhnya juga nggak iya, akan seperti itulah, Bu Diani. iya. Itu karena Terus, ah, iya. Terus yang kedua, Pak, masalah APL 1, saya tidak menilai di sistem karena sistem sistem itu nanti akan di closing oleh tim IT khususnya Mas Budi. Saya sudah terbiasa gitu, Mas Budi. Ya. Oke, di akan APL 01 02 itu sebetulnya di awal itu sudah ditandatangani sebelum pra asesmen. Jadi tidak masuk ke AK1 baru AK1 baru nandatangani APL 1 APL 2. Jadi bisa diselesaikan itu. Dan betul, misalnya Pak. APL 1 APL 2 belum ditandatangani, toh itu tidak akan mengganggu proses berikutnya. Ini contohnya. Oleh karena Betul, itu Pak. APL 1 APL 2 itu tetap ditangani sebelum dikasihkan informasi ke asesor. Itu yang ketiga. Terus berikutnya tadi bahwa di dalam menyerangkan APL IA4 AK4 itu harus dijelaskan, misalnya terjadi banding, silahkan melakukan proses permohonan banding, nanti akan diproses oleh LSP. Harusnya asesor menjelaskan tadi proses AK4-nya gitu, Pak. Ya, jadi tidak dipaksakan bahwa hanya menjelaskan bahwa kalau ada banding gitu, Pak. Ini hanya tambahan supaya asesornya mengisi AK3 itu sudah lengkap penjelasannya. Gitu, Pak. Terima kasih. Dan masalah sistem itu mungkin akan diatasi Mas Budi yang termasuk AK6. Ya, AK6 itu sebetulnya sudah menjadi laporan ke sana. Ya, AK6 sama. Terima kasih, Pak. Ini ya, masukan saya. sama-sama Terima Pak kasih. Triyono. Jadi saya Ya, bukan bela ini Bu Diani. Bu Diani ini baru terjun beberapa ya, kali. Kemarin ada Ternate itu, mungkin Pak Triyono posisi di ya, Ternate. Bu Diani ini ya, baru terjun sekali itu. Jadi belum banyak jam terbang, sehingga ya, kita bisa memaklumi posisi beliau. Gitu ya. Insya ya. Allah kalau nanti sering Semoga. diterjunkan akan seperti Pak Triyono juga. Ya, terima kasih, makasih. Maaf ya, maaf ya. Ye. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Wah, Pak benar. Bakar. Silakan Pak Amin. Jadi eh, terima kasih ya tentang IA8 IA9 itu apa yang diyakini teman-teman itu adalah benar. Bila IA08 sudah VATM, maka kita tidak menggunakan IA09. Itu adalah benar, tidak salah. Sekali lagi benar. Namun, jangan sampai sepanjang karir kita sebagai asesor tidak pernah menggunakan IA09. Bagaimana keterampilan kita nanti ketika menggali dan bertanya? Saya menggunakan pengalaman ketika mendapatkan kesempatan asesmen, walaupun sekali lagi, walaupun menurut penilaian saya sudah VATM, saya tetap menggali. Setidak-tidaknya saya menggali pengalaman beliau yang hebat itu, yang VATM itu, mengapa bisa VATM itu yang saya gali. Sehingga sebagai asesor, saya bisa mendapatkan ilmu dari asesi, dan asesi juga mendapatkan apresiasi dari asesor. Karena tugas asesor itu bukan sekedar mengakses secara formil, kaku, iya, saya pakai IL08 saja, nggak usah pakai IL09. Apalagi ketika kita diterjunkan di awal-awal, mungkin karena kita masih gagap, gugup, kemudian IA09 itu sama sekali tidak kita pakai, dan kemudian khawatirnya kita merasa nyaman. Dengan demikian, sepanjang karir kita, kita tidak pernah kenal IA09 padahal itu ada. Maka saran saya, ini hanya saran, kembali kepada Bapak Ibu nanti, walaupun sudah VATM, minimal lepas satu VAT. Berikan pada poin di mana Bapak Ibu bisa berinteraksi
untuk bertanya dan Bapak Ibu terlatih menggunakan IA09 karena ketika IA09 tidak dipakai, yang kita tekankan kepada komite teknis adalah betul-betul dilihat portofolionya VATM atau tidak. Begitu nanti diketahui sebenarnya belum M, tetapi tidak pernah dalam track record asesor itu tidak pernah menggunakan IA09, kemungkinan Bapak Ibu tidak diberi kesempatan dulu. Ya, karena kita khawatir ini nggak pernah pengalaman pakai IA09. Jadi teman-teman walaupun PATM, ini nggak usah diperdebatkan. Kalau VATM, IA09 nggak usah dipakai, itu tidak perlu diperdebatkan. Hanya ini sifatnya saran agar Bapak Ibu terlatih menggunakan IA09. Ya, saya ibaratkan petinju. Dia raja KO di ronde satu, ronde 2, tapi dia tidak pernah bermain 12 ronde. Sekali waktu, dia longgarkan, dia pengen main 12 ronde untuk menjaga bahwa saya mampu 12 ronde. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi silahkan gunakan seni, kebijakan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menggali dari asesi berpengalaman sehingga dapat ilmu pengetahuan yang cukup justru ketika membuka pintu diskusi menggunakan IA09. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Amin sudah memberikan penjelasan. Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya masih ada waktu 5 menit. Boleh tanya Pak Ya, Pak Bedar. Badar. Untuk Silakan. eh, untuk ini Pak Badar tadi proses pra atau pas asesmennya yang sebelah mana yang harus direkam tadi mohon dijelaskan. Baik. Baik Bapak Ibu, semenjak ada peringatan dari BNSP tentang laporan SCJ, waktu itu banyak sekali LSP yang diperingatkan, termasuk LSP Trainer Kompeten Indonesia, itu harus membuat laporan SCJ per 6 bulan sekali. Nah, kita sudah mendapatkan SK SCJ itu per Agustus tahun lalu, sehingga 6 bulannya itu mestinya di mulai Januari sampai Juli gitu ya. Kemudian dari Agustus sampai Desember gitu. Baik. Nah, yang dilaporkan adalah salah satunya itu rekaman-rekaman video. Ya, selama ini kita sudah merekam nih proses asesmen. Alhamdulillah kita sudah punya rekaman komplit dari awal sampai akhir. Tetapi ketika kemarin sudah ada surat edaran, maka rekaman kita tambah dua. Yang pertama adalah rekaman video TUK yang sudah kita buat masing-masing asesor yang 30 detik itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, itu rekaman pra-assessment, di mana pra-assessment ini formulir yang kita gunakan adalah formulir AK7, AK4, dan AK1. Nah, di situ harinya adalah H-1, Bapak Ibu. H-1, kalau misalnya uji tanggal 24, maka tanggal 23 merupakan pra-assessment. Dan Alhamdulillah kita sudah laksanakan dalam beberapa uji kompetensi seperti itu, Bapak Ibu. Hari sebelumnya itu adalah pra-assessment, kemudian hari berikutnya adalah assessment. Selama ini kita sudah lakukan seperti itu. Jadi untuk pra-assessment jawaban ke Bu Erlik adalah proses setelah APL 2 selesai, kemudian asesor memilih MAPA, kemudian masuk ke MAPA 2, nah baru AK7. Nah, ketika AK7 ini, maka ini proses pra-assessment direkam dengan Zoom meeting. Jadi proses ini biasanya kalau untuk level berapapun ya, karena pra-assessment itu sama, rata-rata di paling cepatnya 15 menit sampai 30 menit. Ya, bisa paling cepatnya seperti itu ya, karena kita sudah mengalaminya semuanya. Jadi proses pra-assessment itu direkam. Asesmen kita sudah rekam selama ini. Sehingga kalau misalnya tidak ada rekaman pra-assessment, dianggap nggak ada pra-assessment. Seperti itu. Begitu Bu Erlik jawabannya. Kita ngerekam sendiri berarti ya Pak Nah, ya tidak yang Bu. pra itu. Ada Kita admin sudah juga. memfasilitasi ya selama ini kita membuat jadwal rapi di mana kalau misalnya ada 7 ASESI waktu itu kita mulai dari ASESInya Bu Leli ya 7 ASESI itu betul-betul kita urutkan Bu dari jam 8 sampai 9 itu 1 ASESI 9 sampai 10 1 ASESI sampai 7 Bu
Jadi kita urutkan. Nah, karena urut, maka admin LSP Trainer Kompeten Indonesia itu bisa membantu merekamkan, Bu. Ya, jadi yang terjadi seperti itu. Baik, Jadi tidak kemudian menjadi asesor yang merekam tidak. Tetapi kalau sudah dijadwal rapi, maka admin LSP insya Allah membantu membuat rekamannya. Begitu, Bu. Ket- baik. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan, Bapak Ibu. Pak Badar, Ya, halo, ya, suara saya masuk Pak? masuk. Ya, saya nyambung nyambung ke apa pertanyaan yang tadi. Kalau untuk yang apa pra-assessment, Badar, itu artinya kita yang tanggal 24 ini tetap pra-assessmentnya dilakukan pada hari H ya, sebelum assessment. Jadi di hari Ya, yang sama atau berbeda nanti? baik. Untuk tanggal 24 ada dua model. Yang pelatih di tempat kerja itu karena perusahaannya itu sulit Ya. sekali untuk mengizinkan karyawannya itu sering-sering keluar ruangan gitu ya kita sebut ya. Maka itu ada Hmm. permintaan khusus di pelatih di tempat kerja itu untuk pra asesmen dan asesmennya itu di satu waktu, satu waktu. Jadi misalnya jam 8 sampai jam 9, Oke. maka kita manfaatkan 8 sampai 8.15 itu pra asesmen, istirahat 10 menit, kemudian asesmen. Seperti itu, Pak. Hmm. Ini karena kondisional ya. Oke. Karena kondisional. Tetapi untuk yang lainnya Ya. nanti kita aturkan tanggal 23-nya kita pra asesmen. Ya, di luar pelatih di tempat kerja itu. Oke. Nah, untuk yang uji tanggal 24, ini kan tanggal 18 nih. Nanti mungkin sekitar tanggal Ya. 20 atau 21 kita akan ada latihan lagi, Pak. Ya, jadi yang Oh, bertugas di siap. tanggal 24 tidak hanya hari ini. Insya Allah nanti sebelumnya kita akan ada latihan lagi. Memantapkan, Pak. Gitu, Pak. Siap. Ya, jadi Oke. ini sekaligus menjawab Pertanyaan kedua pertanyaan apa, Pak Badar? Jupri dulu. Pak Jupri, kok ada mendadak-mendadak? Oh Ini ya. sebenarnya nggak mendadak, Pak. Jadi ketika kita akan ada uji, maka kemarin direktur itu mewajibkan orang yang mau uji itu harus diawali dengan latihan. Ya, jadi yang tanggal 24 ini nanti kita latihan, Pak. Jadi latihan bagaimana supaya pada saat uji itu sudah canggih gitu ya, Pak ya. Itu. Siap, Baik, Pak Badar. ada lagi? Pertanyaan kedua, Pak Badar. Ya, Satu lagi, Pak. ya, Terkait yang IA 0809 tadi. Artinya, kalau saya pelajari dari apa yang sudah dipraktekkan dan juga kita tidak mem-VATM-kan salah satu item, itu artinya kita kan menggunakan form IA 09. Nah, di IA 08-nya itu kita tidak perlu tanda tangan berarti ya. Kita langsung gali di IA 09. Setelah selesai baru kita tanda tangan di IA 09 dan otomatis IA 08-nya tertanda tangan. Bukan begitu atau bagaimana, Pak? Ya? ya. Mungkin yang pengalaman di sini Pak Cahyo ya, Pak Cahyo silakan Pak Cahyo. Ya, tentang IA 08 dan 09, memang secara sistem itu yang dulu kita itu hanya di salah satu IA 09 saja tanda tangan, maka di 09-nya itu otomatis langsung ada tanda tangan. Nah, kalau yang kemarin terakhir itu sempat membingungkan, ya. Jadi saya nggak tahu sekarang update-nya seperti apa, Mas Budi. Mohon dibantu dijelaskan Silakan. tentang IA 0809. Mas Budi silakan. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Untuk tanda tangan, menambahkan dari Pak Cahyo, itu yang dulu seperti itu. Kalau yang sekarang harusnya masing-masing form itu melakukan tanda tangan baik asesor dan juga asesi. Baik di IA 8 dan juga di IA 09. Namun Ini misalnya tadi ada yang izin lihat, Mas Budi ya, silakan saya Pak. potong. Kalau menggunakan form yang manual itu, IA 09 tidak ada keputusan karena hanya bukti tambahan. Jadi kalau kita mau konsisten, kita kembalikan ke Hitoh.
IA09 itu tidak perlu tanda tangan. Oh gitu. IA09 hanyalah catatan saja. Sehingga kita Ya. fokus di IA08 itulah yang waktu itu saya kritik. Jangan sampai kita bolak-balik IA0809, hilang lagi apa yang sudah kita klik. Gitu. Sistem Betul. harus mensupport ya sesuai dengan manualnya. Di manual itu nggak ada tanda tangan di IA09. Kalau ada, itu hukumnya bid'ah gitu ya. Nah, kita jangan menambah bid'ah gitu. Karena bid'ah itu dolalah. Nah, kan nanti dilanjutkan itu kan dolalah finar gitu. Jadi jangan sampai kita jadi asesor tapi berbuat bid'ah gitu. Jadi saran saya hilangkan bid'ah di IA09, tidak perlu tanda tangan. Yang diperlukan adalah K, nah, kompeten pada PKP tertentu supaya menutup K di VATM di IA08, baru kemudian kita tanda tangannya itu cukup di IA08. Seharusnya begitu. Sistem ILSP lah yang membuat selama ini kita bingung, asesor-asesor itu juga bingung. Ini gimana sih 89 gitu ya. Nah, tidak hanya Betul, di Mas. LSP Betul TKI nih. gitu ya. Saya berdialog juga dengan teman-teman senior di LSP sebelah, itu juga dia bisa bolak-balik selalu ngejamnya di situ. Jadi untuk teman-teman asesor ya, trennya begini, karena pakai ILSP, karena rumit, sudahlah nggak usah dipakai IA09. Trennya yang saya lihat seperti itu. Sehingga soul kita, jiwa kita sebagai asesor tuh nggak muncul akibat ELSP, kemudian kita nggak mau menggali dengan IA09 karena kita tidak mau ribet, sudah di depan asesi mau nggak mau. Kita juga nggak mau malu kan, yang penting lancar, sudah VATM saja semua selesai. Saya melihat tren seperti itu dan itu tidak bagus. Makanya ILSP itu terancam untuk tidak harus dipakai kalau memang justru membuat asesor menjadi apa ya nggak apa ya nggak semangat gitu loh. Saya hampir patah hati nih dengan LSP ini. IA8 IA9 bolak-balik nggak bisa, AK06 begitu-begitu dari zaman dulu nggak selesai. Jadi kalau bisa diselesaikan lah gitu. Kalau nggak selesai LSP kita selesaikan. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, baik. Izin Terima kasih menambahi, untuk Pak, tambahannya, tambah Pak tambahin, Badar. Pak. Bisa dibantu untuk dicek di form template BNP-nya. Karena template yang kami terima itu IA9 ada tanda tangan. Ya. Dan persis seperti masukan Pak Amin dan tim bahwa keputusan sudah kita buat di IA08 saja. Oke. Demikian Pak Badar, Pak Amin. Ya. Terima kasih. ya Baik, Bapak terima Ibu. kasih. Izin Pak Badar, izin bisa menambahi Pak. Ya, silakan Pak. Gini Pak, kita kembali ke MAPA Pak. MAPA itu dalam proses portofolio TL Pak. TL-nya adalah CVP, L-nya, T-nya adalah PW. Kan gitu Pak. Oleh karena itu TL itu di IA8, T-nya di IA9. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak Amin, kita sendiri sering diskusi di masalah itu dengan LSP. Tapi karena kita sudah sepakat bahwa P3, LSP P3 itu banyak berkutat di IA8. Kalau masalah tanda tangan itu head to head Pak ya. Terima kasih Pak. Saya hanya tambahkan bahwa kembali ke MAPA kita Pak. Terima kasih. Ya. Boleh Pak, menambahkan? Pak, tambah usul boleh nggak, Pak? Jadi gini, itu kan sering terjadi ketika kita balik itu dari IS-98 hilang Pak ya yang diketik. Nah, usul saya supaya nggak hilang, kan kan selama ini supaya nggak hilang harus disimpan dulu. Dan kalau disimpan berarti udah selesai. Kita nggak bisa balik ke IS-8. Jadi usul saya, ketika kita klik K di IS-9, itu tersimpan gitu. Jadi tombol simpannya ada di K. Ketika satu pertanyaan sudah kita klik K, berarti dia sudah tersimpan. Jadi kalau kita balik lagi pun itu nggak hilang. Begitu Pak, usul saya. Ya, baik. Baik, boleh menambahkan dengan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan dengan mengeklik beberapa unit kompetensi yang saya anggap belum memadai. Ya, kalau ada satu satu kolom yang belum memadai, itu nanti kita akan
tidak bisa mengikuti kompeten untuk IA08 sebelum berpindah ke IA09. Ya, jadi akhirnya kita mesti eh, mengikhlaskan untuk asesi belum kompeten. Disitulah kita bisa masuk ke IA09. Nah, di IA09 kita tanyakan yang kita klik belum memadai. Kemudian kita tulis, ya tadi tidak dipraktekkan karena semua di klik PATM. Setelah kita tulis, karena kita sudah sepakat bahwa sebenarnya rekomendasi itu ada di IA08, gitu ya. Maka saat kita sudah mengkompetenkan IA09, kita balik lagi ke IA08. Nah, niat saya, ini usulan juga ya untuk Mas Budi ya, niat saya sebaiknya begitu kita kembali ke IA08, kita bisa langsung klik kompeten tanpa harus merubah memadainya. Jadi biarkan saja dia tetap belum memadai karena kita sudah menambahkan di IA09. Namun kenyataan yang terjadi selama ini, kita tidak akan bisa mengeklik kompeten di IA08 saat checklist di belum memadai itu belum dipindah ke memadai. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat untuk ideal Mas Budi ya, itu biarkan saja, tidak berganti berubah langsung tiba-tiba memadai, biarkan saja belum memadai, hanya saja satu aja. Kasih kesempatan asesor untuk bisa mengeklik kompeten walaupun tidak bergeser dari belum memadai ke memadai. Itu saja, ya, itu usulan kami. Karena nanti bagaimanapun juga yang namanya dasar dari dari rekomendasi adalah IA08. Jadi biarkan saja dia tidak berubah dari belum memadai, kemudian apa tetap ada jejaknya kita menuliskan jawaban asesi di IA09. Satu yang belum terjadi yaitu begitu kita kembali ke IA08, kita belum bisa ngeklik di kompeten di IA08 saat belum di checklist ya. Nah, karena tidak bisa diklik, maka biasanya saya pakai CMS. Ya, saya buat bahwa ini bisa diedit. Ya, akhirnya terpaksa saya mengedit yang belum memadai ke memadai, gitu ya. Akhirnya saya baru bisa mengeklik di kompeten. Nah, begitu saya cek, ya, saya kecek bahwa ternyata bisa kompeten saat checklistnya dirubah. Begitu saya cek ke 09, alhamdulillah jejak pertanyaan saya masih ada sisanya gitu ya. Berarti IA08 saya terisi, IA09 juga terisi. Saya memaksakan kompeten di IA08 dengan cara mengedit supaya yang belum memadai jadi memadai. Nah, kondisi idealnya seharusnya begitu kita kembali ke IA08, kompeten itu otomatis bisa tanpa harus melakukan edit. Itu usulan kami. Supaya tuntutan dari BNSP terhadap ILSP itu terpenuhi, kami juga bisa terpenuhi. Ya, istilahnya tidak dipersulit dengan harus mengedit dulu dan seterusnya. Itu pengalaman selama ini saya melakukan assessment tidak dengan mengeklik PATM semua. Saya biasanya suka coba-coba begitu ya. Saya klik beberapa unit kompetensi dan saya bertanya di situ dan alhamdulillah walaupun mesti mengedit jejak pertanyaan saya dengan tulisan itu masih tertulis di situ. Jadi memang kalau boleh gitu ya, langsung bisa klik tanpa harus edit. Itu saja usulan saya. Terima kasih. Ya, Terima Assalamualaikum. kasih banyak Ibu Marta untuk masukannya. Alhamdulillah yang diceritakan Ibu Marta adalah pengalaman yang beberapa waktu lalu. Untuk kondisi sekarang itu sudah sesuai dengan yang diharapkan Ibu Marta dan para Bapak Ibu asesor. Namun hanya satu yang kami masih belum menemukan cara tentang edit. Maksudnya edit itu gini. Tadi kan Ibu Marta bilang keputusan asesmen itu kalau dokumennya ada yang belum memadai, artinya belum bisa di checklist kompeten sehingga harus merubah dokumennya menjadi VATM. Nah sekarang itu nggak perlu seperti itu. Jadi tombol edit itu fungsinya hanya satu untuk menentukan rekomendasi hasil asesmen apakah kompeten atau belum kompeten. Jadi kurang lebih seperti itu. Penting Ibu Marta kita coba bareng-bareng ya Ibu Marta nanti minta waktunya kita coba tes bareng. Semoga sudah sesuai dengan kebutuhan
para Bapak Ibu asesor dalam proses penilaian. Pada intinya sudah kami sesuaikan dengan yang Ibu Marta harapkan. Cuman tinggal satu Alhamdulillah. tadi tuh. Kalau IA 8 itu sudah disimpan, kan kita untuk saat ini bebas tuh, nggak harus menilai kompeten atau nggak kompeten, artinya dikosongkan sehingga warna kuning tadi. Nah, tapi kalau udah ngisi 09 dan 09 hasilnya kompeten lah ya, sudah iya semua, sehingga kita harus ke IA 8. Nah, IA 8 ini kita harus klik ubah dulu, artinya kita ada proses penilaian lagi. Nah, penilaian lagi itu hanya merekomendasikan kompeten atau belum kompeten, tapi tidak harus menceklis aturan bukti ke VATM seperti itu. Terima kasih Ibu Marte. Boleh nanti Baik, minta waktunya Ibu Marte ya, kita coba lagi ya Ibu ya. terima kasih Ya. banget itu yang kita harapkan kita tunggukan. Mungkin Pak Badar akan menjadwalkan waktunya nanti untuk terutama bagi yang khusus untuk 24 itu ya Pak Badar ya. Ya, Itu bisa untuk 20-an. Baik, Eh, terima kasih mau Bapak sharing Ibu. kali sedikit, Pak Badar, sedikit aja kebetulan sharing yang pengalaman terakhir. Ya. Ya, walaupun ada error sedikit, saya mengikuti style Bu Marte. Ternyata pada saat ubah tidak mau berubah, Bu, dari belum kompeten menjadi kompeten di IA 08, Bu. Ya, karena saya bermain dengan PKP, saya karena merasa bahwa soulnya asesor adalah di IA 08, IA 09, jadi saya per PKP, saya ingin mengkonfirmasi portofolio. Tapi akhirnya untung asesinya baik hati, sehingga kami membuat rekaman bahwa kami mempertanyakan, mengkonfirmasi IA 09, walaupun bukti di IA 08 tidak bisa kami ubah seperti yang Mas Budi sampaikan. Tapi kalau udah ada perubahan, insya Allah nanti di tanggal 24 mau ada asesmen lagi, insya Allah itu sudah memudahkan kepada para asesor mungkin seperti itu. Dan sampai sekarang AK 06-nya itu masih apa ya, masih bukan masalah sih sebenarnya menurut saya. Eh, yang tadi Pak Amin coret-coret itu diberi pertanyaan di AK 06 itu kenapa harus muncul ya Mas Budi? Nanti mungkin bisa dilihat lagi karena di AK 06 saya masih proses peninjauan, masih yang kemarin asesi saya, artinya asesmen saya belum tuntas karena AK 06 belum, masih proses peninjauan. Itu aja dari saya, mungkin sharing dari pengalaman yang terdekat kemarin dengan Pak Satria. Ya, Makasih terima Mas kasih Budi. Bu Leli. Saya Terima kasih mohon Bu Ya, Bapak Leli. Ibu semuanya, ini ada 24 yang hadir, bisa nongol semua, kita akan foto, bukti hadir. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang insya Allah akan kita laporkan ke BNSP, di Pak mana LSP Badar, Trainer Kompeten Indonesia itu menyelenggarakan pembinaan asesor ya. sebelum ditutup Pak Badar, satu lagi. Semuanya nih kamera dibuka aja sambil saya foto, Pak Cahyo ngomong boleh. Semuanya dibuka aja kameranya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Cahyo sambil semuanya Ya, membuka kamera. Pak Badar, Ya, silakan Pak Cahyo. sambil foto ya. Iya, sambil difoto ya. Sebelum latihan untuk pra-assessment, Ya, sebelum latihan silakan. untuk pra-assessment, saya boleh minta recordingnya ini ya, di-share aja nanti Iya, insya Allah. rekaman. Oke, terima kasih. Yang asesor yang belum pernah, baru pertama kali ini pelatihan, kayak Pak Ilham itu ya. Ini ya memang harus sering-sering memang. Karena dari beberapa kami asesor yang sudah sering menggunakan ini, ya, ya ini tergantung memang latihannya gitu. Jadi saya berharap Pak Ilham nanti bisa inilah ya, mulai menerapkan bagaimana enaknya kita menggunakan ELSP ini gitu. Iya, Dibandingkan kalau ya Pak kita Cahyo. berpraktik. Ya, ini ada yang belum pernah siapa lagi ya? Pak Adi sudah. Yatno, Pak Yatno ya. Pak Tri belum. Bu Pita itu juga belum. Ah, sama rupanya. Bu Runi udah ya? Sudah, Bro nih. Oh udah. Bu Runi sudah pernah.
Ya, itu yang diharapkan. Baik, untuk yang tanggal 24 bertugas, kita tanggal 21 briefing lagi ya, latihan lagi ya. 21 itu hari Selasa. Insya Ya, Jam berapa, kita Pak? kita bertugas itu hari Kamis dan Malam ya. Jumat. Ya, malam ya, supaya Malam, oke. bisa semuanya. Ya. Buat semua dong Pak Badar, biar semua diulang-ulang lagi. Iya Pak, jadi Pak Jufri kemarin merasa, wah Pak Badar ini kok apa mendadak-mendadak itu nggak mendadak Pak. Jadi terencana, Iya, hanya kemudian kita ikutkan yang mau ikut gitu ya Pak. Jadi iya, nanti iya. kawan-kawan yang Oke, mau ikut di tanggal 21 nggak apa-apa ya, supaya lebih Ya, sering, betul. lebih sering gitu ya. takut lupa lagi. Ya. Iya. Takut lupa. Jadi Mungkin gini Bapak Ibu mereka kami daftar umumkan dulu Pak setiap Badar. kali ada penugasan tanggal tertentu, maka paling tidak 3 hari sebelum kita ada pelatihannya Pak. Gitu saja. Karena ada wajib Siap. latihan tadi Pak. Ya, ada wajib latihan. Jadi demikian Bapak Ibu barangkali ini sudah mundur 18 menit dari 21.30 sesuai tadi rundown. Sebetulnya rundown itu sudah saya mau tutup jam 21.30 tapi kasihan ya. Masih banyak yang Ya. ganjil pertanyaan-pertanyaan ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Rencana tindak lanjutnya Bapak Ibu, ketika kita mau bertugas di tanggal tertentu, maka 3 hari sebelum kita akan melaksanakan latihan. Misalnya yang tanggal 24, maka tanggal 21 kita harus kumpul lagi. Kemudian yang mau bertugas tanggal 30, maka nanti sekitar tanggal 27 atau 26 kita kumpul. Yang 31 juga demikian. Itu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dengan sering kita mengakses, kemudian sering kita berlatih, nanti lama-lama akan menjadi terampil. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya Bapak Ibu. Tadi sudah beberapa saya foto, sudah saya share ke asesor aktif. Dan rekaman dari ini nanti akan juga kita posting di asesor aktif untuk mungkin mau ditonton kembali, diingat-ingat kembali. Demikian barangkali Bapak Ibu, Oke. terima kasih atas kebersamaannya. Kita tadi belum foto kompeten ya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau foto kompeten ini biasanya Bu Leli yang memfoto. Kalau Pak Badan tidak memfoto. Nih ya, Bu Leli aja yang memfoto ya, Bu Leli. Siap. Oke ya, baik. Silahkan Bu Leli. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, baik. Langsung di-share ke Oke. grup. Baik, terima kasih Bapak Siap, Ibu Pak. atas Ya. kebersamaannya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.